identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, supaya tim lapangan ini benar-benar memahami bahaya dan resiko yang ada di tempat kerjanya, dan bagaimana mengendalikan dan mengelola resiko-resiko tersebut, supaya tidak menjadi kerugian atau tidak menjadi insiden ya. Ya kemarin itu yang sudah kita bahas kemarin, jadi tugas dan tanggung jawab daripada pengawas. Nah nanti mungkin kita siap-siap aja untuk menghadapi uji kompetensi. Kalau di uji kompetensi mungkin asesor nggak akan jauh-jauh dari unit kompetensinya ya. Unit kompetensi, elemen-elemen kompetensinya, dan kriteria unjuk kerjanya. Jadi mungkin kira-kira pertanyaan yang akan ditanya oleh asesor nanti adalah bagaimana tanggung jawab Anda untuk pengelolaan lingkungan pertambangan. Nah, ini udah siapin jawaban. Bagaimana pemahaman Anda tentang regulasi peraturan lingkungan hidup pertambangan? Sudah harus baca-baca itu Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya nomor 32 tahun 2009. Lalu baca-baca lagi ya Kaidah Pertambangan yang Baik Kepmen 1827 tahun 2018 dan Permen nomor 26 tahun 2018. Di semuanya itu ada mengenai kaidah untuk perlindungan lingkungan hidup. Dan kemudian kalau JSA ini nggak jauh, paling asesor kan nanya, coba jelaskan bagaimana cara Anda membuat JSA. Paling itu aja. Ya. Jadi ya jelaskan JSA itu apa, latar belakang kita butuh JSA, dan kemudian bagaimana cara buat JSA ya. Ini pertama tentukan pekerjaan apa yang akan dibuat JSA. Ya. Kumpulkan timnya, lalu buat brainstorming. Ya. Lalu sesuai dengan form JSA, disitu sebutkan ya pekerjaannya apa, di mana, kapan dikerjakan, berapa lama, dan kemudian timnya siapa aja, tim leader, lalu anggota tim siapa aja, peralatan yang digunakan apa aja, lalu alat pelindung diri yang digunakan apa aja, dan kemudian peralatan yang digunakan sudah diperiksa ya, semuanya berfungsi dengan baik, dan alat APD-nya juga diperiksa berfungsi dengan baik. Lalu kemudian baru menentukan langkah-langkah kerja. Ya. Dalam membuat langkah kerja, jangan terlalu banyak langkah kerja, sehingga ada langkah kerja yang sebenarnya nggak perlu. Juga jangan terlalu sedikit, ya. Nanti ada langkah kerja yang sebenarnya perlu, tapi terlewatkan. Nah, lalu setelah membuat langkah kerja, baru diidentifikasi bahaya dan sumber bahaya yang ada di langkah kerja tersebut, ya. Semua langkah-langkah kerja. Lalu setelah teridentifikasi bahaya dan sumber bahayanya, baru resikonya, ya. Identifikasi resiko dan kemudian pengendalian resiko. Udah jadi JSA. Ya kira-kira gitu mungkin pertanyaan yang bakal muncul dari asesor. Dan kemudian untuk HIRA. HIRA ini paling nggak akan jauh ditanya mengenai mungkin perbedaan bahaya dan resiko, dan kemudian bagaimana cara Anda melakukan identifikasi bahaya, terus bagaimana Anda melakukan penilaian dan pengendalian resiko. Ya. Jadi intinya semua elemen kompetensi ya yang ada di unit kompetensi tersebut beserta kriteria untuk kerjanya itu nggak jauh dari kira-kira yang akan dibuat pertanyaan oleh asesor. Nah ini kita siap-siap bapak-bapak siap-siap aja dan ibu ya untuk berlatih ya untuk simulasi kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Nah nanti untuk di lapangannya baru nanti mikirin nih implementasinya di lapangan sebagai pengawas seperti apa ya dari 8 unit kompetensi ini. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut ini nanti implementasi di lapangan.
Hari ini kita akan diskusi untuk 2 unit kompetensi yang terakhir ya, dari skema POP, yaitu mengenai investigasi kecelakaan kerja, ya, dan kemudian teknik inspeksi. Oke, investigasi kecelakaan kerja dulu kita bahas. Orang melakukan investigasi biasanya kalau ada masalah ya, atau ada sesuatu yang ingin diketahui sumber masalah atau penyebab masalah, maka dilakukan investigasi. Mungkin kita sering nonton film ya, film-film detektif, itu kalau ada apa-apa, detektifnya melakukan investigasi. Dia akan meminta data sana-sini ya, yang relevan dengan permasalahan, dan kemudian mengumpulkan data-data tersebut. Nah, itu kira-kira arti investigasi. Bahasa kerennya penyelidikan. Jadi melakukan penyelidikan, dan salah satu karakter yang dibutuhkan dalam investigasi adalah rasa ingin tahu. Kata orang sekarang kepo gitu kan. Jadi pengen tahu nih. Kalau nggak ada rasa pengen tahu ya percuma dia melakukan investigasi. Hasilnya ya biasa-biasa aja nanti ya. Tapi kalau punya rasa keingintahuan yang kuat, maka biasanya hasil investigasinya itu akan lebih maksimal ya, lebih maksimal. Contoh paling sederhana, salah satu yang mirip-mirip dengan investigasi adalah bagaimana ilmuwan itu melakukan kerjanya ya. Mereka gagal, lalu mereka coba lagi, mereka gagal lagi, selidiki lagi, kenapa penyebabnya, coba lagi. Nah, itu ya. Mereka bisa melakukan itu tanpa bosan, ya, tanpa jenuh, tetap semangat. Karena apa? Karena rasa pengen tahu, keponya itu. Gitu. Jadi kalau mau melakukan investigasi, ya tumbuhkan dulu rasa ingin tahu. Kalau nggak mau tahu, ya ngapain jadi investigator gitu kan. Nah, jadi pengawas itu, kalau ditugaskan untuk jadi investigator, harus tanamkan dalam diri, wah, saya harus pengen tahu, saya pengen tahu yang ini, yang ini, gitu. Jadi ulang-ulangin, supaya rasa pengen tahunya itu muncul. Kalau nggak punya rasa pengen tahu, ya mungkin nggak ada interest ya untuk melakukan investigasi. Jadi investigasi penyelidikan akan suatu hal atau suatu masalah atau suatu kecelakaan. Jadi kecelakaan itu termasuk masalah ya, dan harus dicari tahu penyebabnya apa gitu. Jadi inti dari investigasi adalah pertama mencari root cause-nya atau akar penyebab. Karena sama seperti rumput contohnya, ilalang. Kalau kita babat ya semuanya, tapi akarnya masih ada, itu akan tumbuh lagi gitu loh. Jadi kalau mau babat habis rumput atau ilalang, itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Jangan tersisa akar pun, biar sedikit ya, dia akan tumbuh lagi. Nah, mungkin juga untuk kecelakaan kerja, itu harus benar-benar dicari akarnya, akar penyebabnya. Karena kalau nggak ketemu akar penyebabnya, kejadian itu akan terulang terus.
Karena tujuan dari investigasi kecelakaan kerja ini adalah sebenarnya mencari akar penyebab atau root, sehingga kalau sudah ketemu root cause-nya ini, itu bisa diambil tindakan-tindakan ya, corrective action dan preventive action, agar kejadian ini nggak akan terjadi lagi. Tapi kalau investigasinya nggak mencapai atau menemukan akar penyebab, maka pastinya akan muncul kejadian yang serupa. Ya, jadi itu intinya. Sedangkan kecelakaan kerja itu sendiri adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Artinya, kecelakaan kerja itu tidak ada maksud mau terjadi kecelakaan, ya, tidak ada keinginan untuk terjadi kecelakaan itu, ya. Jadi kecelakaan itu terjadi memang karena ketidaksengajaan, itu namanya kecelakaan kerja. Tapi kalau kecelakaan itu ternyata karena disengaja atau ada orang yang membuat kecelakaan itu dengan sengaja, maka itu bukan namanya kecelakaan kerja, bukan insiden. Ya, bedakan ya, insiden atau kecelakaan kerja dengan bukan kecelakaan kerja. Jadi kalau suatu kejadian ya, kecelakaan itu karena disengaja, itu namanya kriminalitas. Nah, itu ranahnya polisi. Selama itu masih berbentuk kecelakaan kerja, itu namanya masih ranah daripada perusahaan ya, internal perusahaan. Tapi kalau setiap kecelakaan kerja ada fatality atau ada yang meninggal, maka polisi akan masuk dulu nih untuk melihat apakah ada unsur kriminalnya gitu. Unsur kriminal ini bisa dilakukan orang lain ya, bisa dilakukan teman sekerja, atau bisa dilakukan yang bersangkutan sendiri. Ya. Motifnya ya mungkin macam-macam, udah bosan hidup ya, atau pengen dapat asuransi, bisa aja. Pernah kejadian tuh, jadi lagi butuh uang, dia potong jarinya, lalu melapor, bilang kecelakaan. Lalu datang orang asuransi, dilakukan investigasi, ya, wawancara sana-sini, kemudian wawancara si korban, dan akhirnya terbukti bahwa ini sengaja. Ya, terbukti. Dan akhirnya diadili. Dan akhirnya masuk penjara. Jadi bukannya dapat kompensasi, malah masuk penjara. Nah, itu kriminal ya. Kriminal itu artinya melanggar hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Melanggar hukum yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jadi bedakan nanti antara kecelakaan kerja dengan kriminalitas. Kalau kecelakaan kerja itu tidak disengaja, ya, tidak dilakukan dengan sengaja, tidak ada maksud untuk suatu kecelakaan seperti itu. Dan kecelakaan kerja itu harus diusahakan untuk diinvestigasi supaya mengetahui penyebab dasarnya, root cause-nya, lalu bisa diambil preventive action ya dan corrective action supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Itulah maksudnya. Nah, yang perlu diketahui nih kalau Bapak-bapak nanti sebagai pengawas ya, lalu ditugaskan untuk investigator, tahap-tahap dalam melakukan investigasi. Ya, tentu tahap pertama adalah sesegera mungkin datang ke lokasi kejadian, TKP atau TKK. Datang ke lokasi kejadian, kumpulkan data-data. Jadi namanya investigasi itu, tugas utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait masalah atau kejadian yang diselidikinya. Ya mungkin data pertama usahakan dapat dari si korban ya. Kalau si korbannya masih bisa sadar, masih bisa memberikan keterangan ya mungkin bisa diminta dari dia.
Tapi kalau si korban terluka ya, diberi pertolongan dulu si korban ya. Jangan mengutamakan minta datanya. Ditolong dulu gitu. Kalau dia berdarah-darah ya diusahakan dibalut tekan supaya pendarahannya berhenti. Kalau dia patah tulang ya dikasih penyangga supaya tulangnya tidak bergerak sampai tim medis datang gitu. Kalau dia pingsan ya berikan pertolongan pertama CPR. Nah, kalau si korban sudah sadar, next-nya kalau sudah sembuh gitu, baru kita minta keterangan dari dia. Lalu saat itu ya tinggal kumpulin data-data di lokasi kejadian, di foto-foto ya, peralatan atau lingkungan yang tempat terjadi insiden, dan kemudian mewawancara saksi-saksi mata. Saksi-saksi mata ya, artinya saksi yang melihat langsung. Tapi nggak pernah ada istilah saksi telinga gitu ya. Saksi yang mendengar langsung. Yang ada sih saksi mata. Kalau saksi palsu ada ya. Saksi palsu pura-pura jadi saksi supaya tenar gitu. Nah, saksi-saksi ini nanti juga ada tekniknya bagaimana kita mendapatkan keterangan dari mereka. Jadi caranya adalah dengan lembut ya, Iya, kata yang halus. ada tesnya, Pak. Kita usahakan supaya mereka jujur ya, menyampaikan informasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar secara langsung. Jadi yang kita wawancara itu saksi langsung ya, saksi mata. Kalau kita wawancara saksi tidak langsung, nanti datanya bias. Artinya datanya tidak akurat gitu. Jadi kalau saksi tidak langsung ini ngomongnya gini nih. Katanya begini. Katanya begitu. Nah, itu saksi tidak langsung. Terus saat kita mengorek keterangan dari saksi, yang harus kita kumpulkan itu adalah fakta, bukan opini. Ya, bukan opini. Jadi contohnya kalau saksi sudah mulai beropini ya kita stop gitu. Nah, ceritakan aja apa yang kamu lihat, nah udah. Bukan, umpamanya dia bilang, menurut saya kayaknya mobil itu berjalan terlalu cepat. Itu opini ya. Kita langsung cut, kita tanya gini, menurut kamu kira-kira berapa kecepatannya? Berapa kilometer? Gitu. Jadi itu lebih mendekati fakta. Kalau dia bilang, menurut saya itu terlalu cepat. Nah, itu kan bias ya, terlalu cepat itu. Kalau cepat, 980 km per jam, bagi pesawat terbang itu yang normal. Ya. Kalau orang lari, 30 km per jam itu mungkin normal. Tapi bagi mobil itu kan lambat. Jadi istilah yang bias jangan kita kumpulkan. Yang penting fakta. Jadi kumpulkan apa yang mereka lihat, ya, apa yang mereka dengar, itu kita catat. Nah, nanti setelah dicatat kesaksiannya, kita minta tanda tangan. Maksudnya ini menjadi pegangan buat kita bahwa ini kita dapat datanya bukan karena kesenangan, bahwa benar ada saksi. Ya, nanti dia tanda tangan, terus kita catat nomor yang bisa dihubungin dari dia, karena mungkin ke depannya kita mungkin membutuhkan informasi lanjutan atau informasi tambahan, kita bisa kontak si saksi. Nah, jadi itulah kira-kira cara kita mendapatkan data dan informasi dari saksi. Nah, lalu yang penting sebenarnya data dari saksi korban ya, data dan informasi dari saksi korban. Jadi kalau saksi korban ini sudah sadar, sudah sembuh, nah mungkin baru kita bisa minta keterangan dan informasi dari yang bersangkutan. Tapi selama masih mengaduh-aduh gitu kan atau pingsan, jangan dipaksa. Kalau lagi pingsan gitu ya, kecelakaan, jangan dibangunin ya.
hanya karena untuk minta informasi gitu. Itu namanya tidak beretika. Saking semangatnya nih ya untuk jadi investigator, dia pengen jadi kepo banget gitu. Waduh, sampai orang pingsan dibangunin hanya pengen minta informasi. Nah, lalu setelah semua data dikumpulkan ya, jadi sebagai investigator nih, berusaha sebanyak mungkin data-data dikumpulin. Tapi data terkait masalah atau kecelakaannya ya. Jadi kalau yang nggak ada hubungan ya nggak usah dicatat. Nah, data yang terkait dengan kecelakaan kerja tersebut ya, dikumpulkan dari saksi ya, dari saksi korban, dari tempat kejadian, dari alat yang dipakai ya, riwayat maintenance-nya mungkin, dari si korban sendiri ya, mungkin cara kerja masalahnya kita bisa minta data-data dari HRD dan sebagainya, semua. Nah, setelah dapat semua lengkap, baru nanti data-data ini dianalisa. Nah, ini kembali sebelumnya, kita dalam melakukan investigasi mungkin memerlukan tim ya, mungkin nggak sendiri. Jadi tergantung jenis kecelakaannya. Kalau kecelakaannya cukup besar, mungkin butuh tim. Tapi kalau kecelakaan kecil saja, mungkin ya supervisor langsung ya, atau orang safety-nya. Tapi kalau kecelakaannya besar ya, nah kata besar ini maksudnya adalah pertama, korban manusianya cukup parah atau cukup banyak. Kedua, kerusakan peralatan produksi ya, bangunan cukup besar. Nah, jadi itu istilahnya range-nya itu supaya kita bisa membentuk tim ya. Kalau kecelakaan dianggap masuk kategori besar. Nah, tim ini mungkin bisa 6 sampai 8 orang ya. Nanti semua akan dipimpin oleh ketua tim investigator lalu berbagi tugas. Jadi mengumpulkan secepat mungkin ya, cepat mungkin data dan informasi. Lalu setelah semua data terkumpul, baru nanti bersama-sama dianalisa. Nah, untuk analisa ini ada beberapa metode ya. Ada metode cost tree analysis, ada Y tree ya, 5Y, macam-macam. Intinya sebenarnya adalah membangun pohon analisa. Ya. Setelah saya amati hampir sama semua itu. Membangun pohon analisa dimulai dari di ultimate event atau peristiwa kecelakaannya sendiri. Ya. Umpamanya si Badu patah tulang kaki kanan ya. Kenapa dia patah tulang kaki kanannya? Nah, karena bla 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 ya. Jadi kita kumpulkan karena itu berdasarkan data-data yang ada ya, data-data fakta gitu. Terus semua data fakta selama masih ada kita bangun pohon analisa ya dengan pertanyaan ya sederhana aja kenapa gitu. Dan sampai di ujungnya di mana nggak ada data-data lagi, biasanya di ujung-ujungnya itulah namanya penyebabnya ya, root cause-nya atau akar penyebabnya. Nah, kalau kita udah dapat ujung-ujungnya ada beberapa akar penyebabnya, nanti kita tinggal analisa lagi, kira-kira akar penyebab mana yang signifikan ya, menjadi penyebab utama dari kejadian kecelakaan itu. Ya, ini mungkin membutuhkan brainstorming ya bersama tim investigator. Lalu setelah itu, setelah sepakat ya penyebab utamanya, kita bersama lagi brainstorming untuk memberikan rekomendasi. Kira-kira bagaimana preventive action-nya atau corrective action-nya ke depannya supaya kejadian ini bisa dicegah tidak terjadi lagi. Nah, gitu. Jadi kalau udah sepakat, oke ini corrective action dan preventive action-nya, tinggal dibuat laporan lengkap. Ya. Laporan lengkap ke manajemen,
kemudian laporan ke dinas terkait ya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi, atau kalau pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Pertambangan harus 2, ke Dinas Tenaga Kerja dan juga ke Dinas SDM. Ya. Nanti untuk ke SDM-nya akan dilaporkan oleh KTT. Jadi dari tim investigator lapor dulu ke KTT, KTT yang akan laporkan ke Kepala Inspektor Tambang. Ya, jadi itulah kira-kira sedikit informasi atau penjelasan tentang investigasi kecelakaan kerja ya, yang terjadi di areal tambang. Dan yang jelas, dari yang sudah dipelajari dari dasar-dasar keselamatan pertambangan ya, di Undang-Undang Keselamatan Pertambangan, yang pertama, unit kompetensi yang pertama, itu kecelakaan tambang itu benar-benar harus terjadi ya, ada korbannya ya, dan kemudian ada 3 jenis akibat dari kecelakaan, yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan berat, dan mati. Mati ini juga dalam waktu 24 kali, dalam waktu maksimal 24 jam, baru dikatakan kecelakaan tambang. Kalau lewat dari 24 jam, maka itu bukan kecelakaan tambang. Dan kemudian, si korban adalah karyawan atau orang yang diberikan izin oleh KTT. Nah, jadi nanti lihat ciri-ciri atau definisi daripada kecelakaan tambang. Mungkin itu akan masuk juga ditanya oleh asesor. Oke, itu unit kompetensi yang ke-7 ya, mengenai investigasi kecelakaan. Sekarang kita buka forum diskusinya. Silakan ada yang mau tanya atau ada yang mau kasih pendapat. Sore, Pak. Ya. Sore. Ya, dengan Joni Tulak, Pak. Silakan Pak Joni. Kalau seandainya kecelakaan itu terhadap lingkungan seperti tumpahan oli atau tanggul dari tambang yang jebol, itu masuk kecelakaan kerja atau gimana, Pak? Itu masuk materi yang kemarin, Pak. Oh iya, Itu yang masuk perlindungan lingkungan itu. lingkungan. Iya. Kalau Tapi itu nggak masuk kecelakaan, Pak ya? kalau kecelakaan tambang itu pokoknya manusianya, Pak. Oh, manusia tambang. Betul. Oke. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya Pak. Silakan Mas Irfan. Ini kalau yang saya lihat dari materinya, itu kan ada di sini cuma ada 2 kategori nih, insiden dan aksiden. Iya. Sedangkan yang sering saya dapat itu dia berarti di sini tuh dijelaskan aksiden itu berarti ada korban. Kalau insiden itu ya nggak ada korban gitu Pak ya. Tidak ada cedera maksudnya. Jadi apakah pengkategorian itu kita ngikut yang ada di sini atau ada yang ditentukan dari perusahaan, misalnya kayak ada korban gitu, dia cuma dijelaskan di situ word incident, Pak. Jadi bukan dijelaskan accident tapi word incident. Nah itu kalau word incident berarti dia ada korban gitu ya. Apa itu sama dengan accident atau apa? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pertanyaan saya ini tadi dijelaskan kalau misalnya ada kecelakaan, misalnya kecelakaan equipment incident, misalnya kayak kesenggol mobil antar mobil satu dengan yang dua, tapi tidak ada korban. Tapi itu dilaporkannya itu besoknya Pak, karena dia ketahuannya pas di CCTV. Nah, tapi memang saat kejadian itu nggak ada pelaporan, tapi dilaporkannya itu besoknya gitu Pak, ketahuan di CCTV. Nah itu apakah masuknya di kategori apa itu Pak? Mungkin sementara itu saja dulu pertanyaan saya Pak. Kategori, maksudnya laporan? Ya maksudnya ini apakah ada? Iya gitu maksudnya Pak. Oke, yang pertama dulu ya. Ini hanya istilah kata. Jadi sebenarnya orang salah mengartikan tentang kata-kata bahasa Inggris. Accident, insiden itu istilah dari bahasa Inggris ya.
Dan kalau tidak ada cedera, tidak ada korban, itu namanya near miss. Nah, cuman di tambang memang agak sedikit berbeda. Jadi contohnya kalau di tambang itu kan istilah kejadian berbahaya. Ya. Kejadian berbahaya itu menurut definisi yang yang berlaku di pertambangan, itu contohnya mobil terbalik, ya, kemudian ada bangunan roboh dan sebagainya. Jadi kalau nggak menimbulkan korban itu namanya kejadian berbahaya. Kalau secara umum yang tidak ada korban itu namanya near miss atau nyaris celaka. Ya, kalau bangunan rubuh segala macam, mobil terbalik, menurut saya udah ada kerugian, walaupun nggak ada korban jiwa, ada kerugian. Itu sudah insiden itu. Jadi memang ada yang anomali istilah-istilah pertambangan ini, ya menurut saya ya. Jadi disebut kejadian berbahaya. Nah, kalau kita teliti lagi berbahaya itu kan masih opini. Yang namanya berbahaya itu belum kejadian. Jadi kalau dibilang kejadian, berbahaya. Dua hal yang saling bertentangan. Kalau kejadian ya sudah terjadi. Berbahaya belum terjadi. Tapi whatever, itu istilah yang berlaku, jadi just keep it ya, pegang aja itu. Ya kalau ditanya kejadian berbahaya itu, kejadian bangunan rubuh lah segala macam, cuman nggak ada korban orang cedera, itu namanya kejadian berbahaya. Kemudian istilah insiden accident. Insiden accident itu sebenarnya adalah kalau di bahasa Inggris itu kecederaan orang ya. Jadi siapapun pekerja kalau ada cedera itu namanya accident. Lalu istilah insiden itu gimana? Insiden itu lebih ke kerusakan barang, harta benda ya. Jadi kalau kita fokusnya kepada kerusakan barang, harta benda dari perusahaan, itu istilahnya insiden. Kalau fokus kepada kecederaan dari pekerjaannya itu accident. Tapi ada batasan lagi. Kalau kecederaannya hanya ringan ya, itu accident. Tapi kalau sampai ada fatality ya, cacat tetap atau mati, masuknya itu ranahnya insiden. Ya. Jadi insiden itu kalau kecil itu kejadian kecelakaan karena menyebabkan kerusakan barang segala macam, itu insiden. Tapi kalau sudah masuk kategori besar, nah itu masuk ke insiden juga ya, sampai korban nyawa segala macam yang cukup besar, nggak bisa dikatakan accident lagi, masuknya ke insiden. Jadi istilah itu dalam bahasa Inggris sebenarnya. Kadang-kadang suka disalah tafsirkan oleh orang Indonesia menjadi bahasa yang salah gitu kan. Nah, jadi itu ya insiden accident. Kalau yang Bapak pahami tadi insiden nggak ada yang cedera ya? Betul Pak, tapi saya pahami juga memang ada kerugian di situ Pak. Berarti bukan manusia, tidak menyebabkan manusia di situ Pak. Oh iya benar, mungkin dalam skala kecil Iya, gitu ya. Tapi kalau udah sampai skalanya besar juga tetap sebutannya insiden ya. Oh, Kayak itu yang ada rig di Laut Utara tahun 1987 ya. Itu orang nggak bilang Piper Alpha accident, tapi Piper Alpha incident. Itu korban nyawanya 163 meninggal, kemudian kerugiannya sampai 5 miliar US dollar. Ledakan di rig di Laut Utara. Itu Piper Alpha incident judulnya. Oke, yang kedua, bagaimana kalau insiden laporannya besok gitu kan? Kalau di internal, is oke aja. Ya, itu kan internal perusahaan. Tapi kalau di instansi pemerintahan, itu udah dianggap kelalaian nanti ya. Jadi instansi pemerintahan itu harus segera dilaporkan, apalagi kalau ada fatality-nya. Minimal laporannya lisan dulu gitu kan. Laporan tertulisnya mungkin belakangan nggak apa-apa.
Jadi kalau laporan lisannya juga udah lebih dari 24 jam ya mungkin bisa dianggap kelalaian nanti perusahaan. Jadi kalau internal, umpamanya tadi Bapak bilang tidak dianggap insiden, baru setelah dicek CCTV ternyata itu ada insiden. Berarti yang bersangkutan nggak melapor kan? Nah itu tinggal ngelihat aja sanksi internalnya seperti apa. Ya. Yang diatur dalam aturan perusahaan itu seperti apa, orang yang tidak mau melapor adanya insiden. Nah, kalau internal kan itu wajib lapor tuh sebenarnya. Kalau untuk keluar, mungkin kejadian-kejadian insiden kecil yang nggak perlu dilaporin. Biasanya itu di-keep sama perusahaan. Tapi kalau dalam internal ya sebaiknya dilaporin. Supaya untuk menjadi awareness bagi perusahaan ya. Intinya supaya bagaimana nih nggak terjadi lagi kejadian seperti ini. Karena kalau berulang-ulang ya, seperti kata teori S.W. Henry, itu lama-lama kalau teori piramida itu bisa menjadi satu fatality. Nah, itu intinya Pak ya. Jadi itu tergantung. Kalau kita ke eksternalnya mungkin kita akan dianggap lalai, mungkin ada sanksi. Tapi kalau internal itu nggak masalah ya. Tergantung nanti kebijakannya seperti apa ya. Di aturan internal perusahaan seperti apa kalau nggak langsung melaporkan adanya insiden. Itu tetap masuk kecelakaan tambang, Pak? Ya? Tetap masuk dalam kecelakaan tambang. Kalau istilah kecelakaan tambang itu kan yang dilaporin ke instansi. Kalau internal ya nggak bebas aja mau disebut kecelakaan apa, itu mah hanya apa soal data-data internal di perusahaan. Oke, Hubungannya nanti kecelakaan tambang itu dengan asuransi, Pak. Ya, hubungannya dengan asuransi, penggantian atau apa gitu kan. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Pak Mario. Ya, Pak Joni. Ya, mungkin agak keluar. Kalau tadi Bapak singgung soal piramida tanya Pak ya. Dari Ya. beberapa kejadian akan berujung pada fatality. Apakah piramida kecelakaan Pak? Ya. Rumus itu kan kita dapat biasanya di tambang. Apakah itu berlaku untuk kayak seperti kalau kita lihat di jalan raya? Dari sekian banyak pelanggaran atau nirmis akan berujung seperti fatality juga begitu? Apa berlaku juga di luar tambang gitu? Oh iya, itu teori piramida itu berlaku umum Pak, dipakai juga di migas, dipakai juga di manufaktur. Jadi piramida kecelakaan itu ditemukan oleh S.W. Henry ya. Dia seorang investigator dari perusahaan asuransi tahun 1925 nih. Hampir 100 tahun lalu. Jadi zaman dulu kan belum ada perhitungan bagaimana untuk kecelakaan kerja. Jadi perusahaan asuransi ini ingin membuat gebrakan itu untuk menjadi pihak ketiga yang menanggung kalau terjadi kecelakaan kerja. Nah, harus dipelajari dulu kan, dipelajari dulu konsep mengenai kecelakaan kerja itu, sehingga mereka bisa bikin hitung-hitungan nih, preminya harus berapa dan sebagainya kan. Ditugaskanlah si S.W. Henry. Nah, dari tugasnya ini, dia bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran, lalu dia membuat beberapa teori yang akhirnya dikembangkan oleh para ahli-ahli safety lainnya, jadi satu teori yang berguna bagi analisa suatu kecelakaan dan pencegahan kecelakaan. Salah satunya adalah teori piramida. Jadi teori piramida mengatakan bahwa setiap kecelakaan atau fatality ya atau kematian itu nggak berdiri sendiri, tapi sudah merupakan akumulasi dari penyebab-penyebab yang ada sebelumnya. Dan penyebab-penyebab itu bisa kecelakaan berat, kecelakaan ringan, ya, near miss, ya, lalu tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Jadi bagaimana supaya mencegah tidak terjadinya fatality?
Ya dimulai dari menghilangkan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman di tempat kerja. Ya, itulah jadinya konsep dasar yang dipakai sampai sekarang gitu Pak. Jadi itu berlaku universal. Itu ya Pak Joni ya. Ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada kita lanjut ke unit kompetensi yang kedua hari ini, teknik inspeksi. Mohon maaf Pak, selamat sore Pak. Sore. Saya Cipto Pak. Oh ya, silakan Bu Cipto. Sedikit refresh Pak, mohon maaf saya tadi telat. Kecelakaan kerja itu bila mana terjadi, benar-benar terjadi dan terjadi di tempat kerja ya Pak. Begitu ya Pak, benar ya Pak? Ya, itu yang namanya kecelakaan tambang kan. Ciri-cirinya seperti itu. Ya, kecelakaan tambang. Nah, Hmm. jadi begini Pak, Ya, semisal kecelakaan tersebut terjadi di luar jam kerja Pak, itu seperti apa Pak? Dan benar-benar terjadi di luar jam kerja, namun masih terjadi di lokasi kerja. Dan yang kedua, terjadi itu menyangkut karyawan atau pekerja di lokasi kerja, namun tidak pada jam kerja, Pak. Itu seperti apa, Pak? oke. Yang ciri-ciri kecelakaan tambang kan Iya, Pak. terjadi pada jam kerja, terjadi Jam pada kerja, pekerja tambang ya atau jam orang kerja namun bukan karyawan. nah, bukan karyawan, Terjadi di lokasi. Bukan karyawan, Pak. Itu seperti apa? tapi Yang terjadi kedua, di area pertambangan. betul, Pak. Betul. Nah, Yang ke, Kak, yang kedua itu terjadi di lokasi kerja, namun bukan jam kerja, Pak. Tapi menyangkut karyawan. Itu seperti apa, Pak? oh jadi ada dua nih. Iya, ada dua. Yang pertama bukan karyawan, Ya, yang yang kedua kedua karyawan namun di luar jam kerja. di luar jam kerja. Betul. Ya, jadi sekarang kita lihat ciri-ciri daripada kecelakaan tambang kan. Iya, Jadi Pak. terjadi jam kerja, terjadi pada pekerja atau orang yang diberi izin oleh KPT, ya, terjadi di area pertambangan. Ya, misalnya mes kita itu berada di lokasi tambang gitu loh, Pak. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah ciri-ciri daripada kecelakaan tambang itu pakai kata hubung dan atau? Kalau pakai kata hubung dan, kayaknya susah mau disebut kecelakaan tambang. Ya. Oh, gitu Pak ya. Jadi menurut saya itu atau. Pokoknya kalau terjadi di area tambang, atau terjadi di jam kerja, ya, atau terjadi kepada karyawan pekerja tambang, ya, itu bisa disebut kecelakaan tambang. Nah tadi Bapak tanya kan, pertama bukan pekerja, tapi kecelakaan Iya, terjadi di area pertambangan. lokasi tambang. Iya, Lokasi betul. tambang. Jadi kita menyatakan itu kecelakaan tambang, maksudnya ada hubungannya pertama dengan asuransi, yang kedua ada hubungannya dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Jadi kalau seandainya dibilang, oh ini bukan kecelakaan tambang, ya, udah panggil aja keluarganya, suruh urus Ya. sendiri. Mau digebukin itu sama keluarganya. Ya. Jadi tetap harus Iya. perusahaan ini bertanggung jawab. Kenapa bisa sampai ada orang luar kok sampai masuk ke dalam area pertambangan dan terjadi kecelakaan? Nah, gitu kan. Itu pertanyaannya sederhana aja. Jadi berarti perusahaan pertambangan itu harus tanggung jawab. Ya seharusnya mereka bisa mencegah orang luar untuk masuk ke dalam area pertambangan. Intinya tetap terhitung kecelakaan tambang, Pak ya. Kecelakaan tambang. Jadi sebenarnya gini, kecelakaan tambang itu maksudnya kan, pertama kalau perusahaan tambang itu ada ikut asuransi, nanti mungkin hubungannya dengan asuransi, ya kan? Nanti mungkin ada ada sedikit kompensasi dari asuransi. Yang kedua, kecelakaan tambang itu maksudnya adalah
ini harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan tambang. Ya, mengenai mungkin biaya pengobatan ya, atau kalau meninggal dunia biaya penguburannya segala macam. Ya itu bisa dikategorikan kecelakaan tambang. Kalau bukan kecelakaan tambang, ya berarti nanti asuransi nggak akan menanggung kompensasinya. Yang kedua, perusahaan tambang juga nggak akan ikut bertanggung jawab. Ya, jadi kalau umpamanya bukan pekerja, tapi kecelakaannya di area pertambangan, terus KTT bilang, udah suruh aja keluarganya ambil tuh. Nah, apakah bisa begitu, Pak? Kira-kira menurut Pak Ya, Cipto? secara normal harusnya nggak bisa begitu, Pak. Karena kan ya Iya, eh, kecelakaannya terjadi di area tambang begitu, Pak. iya. Jadi tanggung jawab perusahaan tambang. Makanya bisa dikatakan kecelakaan tambang juga. Kecuali gini, apa kecelakaannya bukan di area pertambangan dan cuman ini pekerja tambang ya. Cuman kecelakaannya bukan terjadi di area pertambangan dan bukan di jam kerja. Ya, Itu bukan kecelakaan tambang itu. iya, iya, iya. Jadi orang yang kecelakaan, pekerja yang kecelakaan, itu mungkin dia tanggung sendiri pengobatannya. Karena tidak terjadi di area tambang dan tidak terjadi pada jam kerja. Atau kecuali gini ya, dia berada di luar area pertambangan, itu ada surat dinas ya. Berarti dalam hubungan kerja, ST, Pak ya, surat tugas ya. surat tugas ya. Iya, iya. Nah, itu kecelakaan tambang itu. Ya, jadi intinya kecelakaan tambang itu ada hubungannya dengan apa? Kompensasi, ada hubungannya dengan tanggung jawab dari perusahaan pertambangan, ya. Dan ada hubungannya dengan pelaporan ke kepala inspektor tambang, kepala inspektor tambang kait. Jadi ada hubungan juga dengan performa dari perusahaan tambang. Kan perusahaan tambang ini berusaha performa kecelakaannya ini seminimal mungkin. Kalau mereka banyak merah, Zero accident, Pak ya. betul, mereka akan mengajukan untuk perluasan area lokasi untuk izin usaha pertambangan akan susah. Nah, jadi berhubungan dengan hak istimewa juga gitu loh. Ya gitu kira-kira Pak Cipto ya. Siap, Pak. Oke, kita lanjut lagi dulu ke teknik inspeksi ya. Inspeksi. Kalau dengar kata infeksi, nyebutnya jangan salah ya. Kalau kita nyebutnya pakai Foxtrot F ya, infeksi. Itu maksudnya luka yang sudah bernanah gitu. Jadi cara penyebutannya juga jangan sampai salah. Inspeksi ya. Jadi kedengaran S-nya, kedengaran P-nya. Kalau infeksi, itu luka yang nggak diobatin akhirnya bernanah. Nah, inspeksi ini maksudnya adalah pemeriksaan. Jadi, kenapa perlu pemeriksaan? Karena untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka harus diperbaiki gitu ya. Istilahnya itu suatu anomali. Suatu anomali itu sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan, sesuai yang arah perusahaan dan sebagainya, itu anomali. Lalu kalau dibiarin, ya itu akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan atau mungkin suatu insiden ya. Insiden juga akan mendatangkan kerugian. Nah, jadi perusahaan berusaha untuk tetap
agar semuanya berjalan dengan keadaan yang aman, nyaman, dan selamat. Nah, inspeksi ini sebenarnya berhubungan dengan HIRA ya, atau identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Jadi untuk mencapai tempat kerja yang aman, kita perlu identifikasi bahayanya dulu. Di mana bahaya, di mana sumber bahaya, itu kita kendalikan bahaya dan resikonya. Tempat kerja yang bahaya dan resikonya sudah berhasil dikendalikan, maka tempat kerja itu dikatakan aman dan selamat. Lalu kalau kondisinya sudah aman dan selamat, maka tinggal dilakukan monitoring. Pengawasan. Tinggal diawasi supaya jangan sampai timbul bahaya dan risiko yang baru. Kalau ada muncul bahaya dan risiko yang baru, segera dikendalikan lagi, ya, sehingga tempat kerja itu selalu aman. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ada bahaya dan risiko baru? Ya, dengan inspeksi. Ya, jadi inspeksi ini kelanjutan dari HIRA supaya untuk menjadikan tempat kerja itu selalu aman, sehat, dan selamat. Nah, untuk inspeksi ini juga tentunya ada teknik-teknik yang dibutuhkan agar kita bisa mengidentifikasi bahaya dan risiko ya yang mungkin baru muncul. Dan untuk inspeksi contohnya di area kantin atau area workshop akan berbeda juga dengan area perkantoran. Karena sumber bahayanya pasti berbeda. Jadi makanya sebelum inspeksi, kita kalau belum tahu tempat tersebut, lakukan observasi dulu. Ya. Datang langsung ke tempatnya, lakukan pengamatan, ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahaya dan sumber bahaya yang ada di situ. Kalau masih pertama loh, sehingga kita bisa membuat suatu checklist ya. Oh, kalau ke kantin yang perlu diperiksa ini ya, alat masaknya, umpamanya, kebersihan dapurnya, keterampilan orang-orangnya, ya, sertifikasinya, lalu cara penyimpanan bahan makanannya, dan seterusnya. Jadi nanti kalau udah lengkap checklistnya enak kan, tinggal mengacu kepada checklist saat kita melakukan inspeksi. Nah kalau ke workshop beda lagi nanti nih, ya kita perlu melihat juga mungkin kompetensinya ya, sertifikasinya dari orang-orang atau pekerjanya, lalu peralatan-peralatannya ya, lalu alat ukurnya apakah sudah kalibrasi atau enggak dan seterusnya. Jadi sedikit beda kan. Jadi kita kumpulin semua area nanti ya, bahaya dan risikonya berbeda, kita catat dalam bentuk checklist, sehingga saat melakukan inspeksi, checklist itu yang akan berguna menuntun kita untuk melakukan pemeriksaan dengan tepat, ya, efektif. Jadi jangan sampai belum tahu area kerjaan seperti apa, lalu tanpa melakukan observasi dulu, langsung inspeksi. Bawaannya nanti bakalan bengong-bengong aja gitu di sana. Kalaupun kelihatan sibuk, ya akhirnya kita nggak akan terlalu maksimal, ya nggak akan terlalu optimal untuk mendapatkan hasilnya. Jadi persiapan perlu ya untuk melakukan inspeksi. Salah satunya adalah membuat checklist ya untuk tempat yang akan diinspeksi, apa-apa aja yang akan kita lakukan pengecekan, pemeriksaan ya. Kalaupun ada sesuatu yang perlu pengukuran, maka kita sudah siapkan juga alat ukurnya gitu. Jadi saat melakukan inspeksi kalau bisa semua sudah siap ya. Alat tulis, alat catat ya, form inspeksinya segala macam sudah kita siapkan. Termasuk kita pakai APD yang tepat ya. Dan mungkin alat-alat lainnya. Apakah kita perlu wawancara orangnya dan perlu alat perekam dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya. Mungkin bisa menjadi alat bantu juga. Nah, itu inspeksi. Intinya inspeksi adalah untuk melakukan pemeriksaan ya,
baik itu memeriksa orangnya, memeriksa barang atau peralatannya, bahan kerjanya, lingkungannya, agar kita bisa menemukan apakah ada bahaya dan resiko ya yang belum terdeteksi. Metode kerjanya juga kita periksa ya, sertifikasi segala macam. Lalu saat inspeksi ini mungkin perlu kita lihat TTA-nya ya, tindakan tidak amannya di mana, KPA-nya, kondisi tidak amannya di mana, penyebab dasarnya ya, mungkin faktor manusia, faktor pekerjaannya, lalu faktor manajemen ya, pengawasannya seperti apa ya, prosedurnya ada atau enggak dan sebagainya, itu faktor manajemen. Jadi semua faktor-faktor yang disebutkan dalam teori domino ya. Teori domino ada 5 domino ya. Faktor manajemen, penyebab dasar, penyebab langsung, insiden, dan juga kerugian. Jadi untuk mencegah terjadinya insiden, penyebab langsungnya kita buat supaya tidak jatuh. Tapi kalau kita usahakan dari domino pertama tidak jatuh, yaitu pengawasan atau faktor manajemennya, maka itu yang terbaik gitu. Nah, ini jadi ada hubungannya dengan faktor untuk teknik inspeksi, supaya inspeksi yang kita lakukan itu akurat. Oke, kita buka diskusi sebelum kita, ini ada pertanyaan juga untuk diskusi ya. Silakan, ada yang mau bertanya mengenai inspeksi? Bukan infeksi ya. Ya Pak, mengenai inspeksi Pak. Ya. Ini kan saya dari floor Pak ya, atau dari bawah kan Pak. Biasanya kan kita diinspeksi oleh teman-teman safety Pak. Nah, yang saya pengen tanyakan Pak, apakah di tiap inspeksi atau yang inspektor tersebut, yang inspektornya itu harus mempunyai standar atau sertifikasi tertentu Pak. Misalkan saya lagi kerja, misal contohnya airnya silinder, misal kayak gitu. Apakah tim inspektornya itu harus kompeten di bidang tersebut, Pak, atau sudah tersertifikasi misalkan? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi inspeksi itu juga ada macam-macam ya. Ada inspeksi reguler, ada atau inspeksi terencana, ada inspeksi khusus. Nah, kalau kita bilang inspeksi khusus, seperti umpamanya inspeksi alat berat, atau inspeksi boiler, atau inspeksi proteksi kebakaran, atau inspeksi instalasi listrik, ya itu harus inspektor yang sudah tersertifikasi di bidang tersebut. Ya, karena ini berhubungan dengan hal teknis. Tapi kalau inspeksi reguler, ya inspeksi internal perusahaan aja, itu ya nggak perlu sampai ada harus sertifikasi. Yang perlu sertifikasi itu untuk inspektor yang khusus ya. Dia hanya inspeksi mengenai instalasi listrik. Ya kan khusus ya, spesialis. Berarti dia harus punya sertifikasi inspektor listrik gitu. Atau dia akan inspeksi mengenai alat berat ya, melakukan pengujian alat berat, menguji selingnya segala macam. Sebagainya ini harus punya sertifikasi untuk inspektor alat berat. Karena itu khusus ya. Karena inspeksi seperti itu sekaligus pengujian, menguji. Nah, ini berhubungan dengan hal teknis. Jadi kalau salah melakukan pemeriksaannya, pengujiannya, bisa jadi malah merusak alat tersebut kan. Jadi memang harus punya sertifikasi di bidang tersebut. Itu khusus Pak ya. Tapi kalau inspeksi rutin di internal perusahaan ya siapapun bisa asal mungkin punya checklist dan memahami isi checklistnya aja. Itu kira-kira Pak Cipto ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi yang lain?
Kalau nggak ada, kita masuk nih yang saya sudah posting ya, mengenai pertanyaan untuk diskusi. Satu, Pak. Oh ya, silakan Mbak. Kalau inspeksi kan biasanya lihat salah satunya adalah tindakan tidak aman. Ya. Pada saat inspeksi itu tindakan tidak aman itu langsung bisa harus, apakah selalu dengan ada sanksi begitu Pak, atau cuman peringatan atau verbal gitu? Oke. Kita lihat dulu ya kasus per kasusnya. Kalau ada pekerja yang melakukan tindakan tidak aman, dan tindakan tidak aman itu akan mengarah kepada kecelakaan kerja atau fatality, ya, itu harus dihentikan dengan segera oleh inspektor, oleh pengawas. Ya, Bapak-bapak nanti kan jadi pengawas, harus segera dihentikan, Pak. Karena nanti kalau nggak dihentikan, ya, lalu ada investigasi, terus ternyata diketahui bahwa Bapak udah tahu itu tapi nggak menghentikan pekerjaan itu, bisa kena sanksi. Itu kalau mengarah kira-kira ke bakalan terjadi insiden. Ya. Umpamanya orang bekerja di bawah, sedang ada pengangkatan ini nih dengan kren. Dia berdiri pas di bawah bebannya itu. Itu kan kayaknya mau bunuh diri. Ya itu harus dihentikan, umpamanya dia bekerja di situ. Istilahnya itu kan selangkah kepada maut gitu. Nah, itu harus dihentikan. Itu contoh kasarnya aja ya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin contohnya dia bekerja dengan peralatan listrik bertegangan tinggi, lalu tidak memakai APD yang sesuai, tidak mengikuti prosedur. Wah, itu harus segera dihentikan. Daripada terjadi fatality, gitu kan? Itu kira-kira contohnya. Jadi inspeksi Tapi itu tidak juga, usah ya. tapi nggak harus di-warning gitu Pak ya, cuma harus perbaikan gitu ya. Oh, nanti ada investigasi. Kenapa dia melakukan tindakan tidak aman seperti itu? Ya kan? Oh, Diinvestigasi, Pak. Karena itu berhubungan dengan fatality, jadi harus benar-benar kita beri pelajaran pada orang-orang supaya mereka tidak berperilaku seperti itu. Kalau dibiarin, teman-temannya juga yang lain akan ikut-ikutan berperilaku tidak aman seperti itu. Ya, gitu ya Bapak-Bapak. Kita masuk ke pertanyaan diskusi. Apa itu kecelakaan kerja? Ada yang bisa jawab? kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi saat melakukan pekerjaan. Kecelakaan yang terjadi saat melakukan pekerjaan. Boleh, tapi yang lebih tepatnya adalah kecelakaan kerja itu suatu peristiwa yang tidak dikehendaki ya dan tidak diharapkan sebelumnya yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi ingat ya, kalau kecelakaan kerja itu bukan kesengajaan ya dan tidak dikehendaki. Kalau sengaja atau dikehendaki itu namanya kriminal. Kemudian, mengapa terjadi kecelakaan kerja? Ada yang bisa jawab? Mengapa terjadi kecelakaan kerja? Kecelakaan, oh iya. Silakan Pak. Saya Pak, terjadi kecelakaan kerja karena suatu keadaan atau tindakan yang dikerjakan dalam keadaan tidak aman, Pak. Suatu tindakan yang dilakukan dengan tindakan tidak aman gitu ya. Oke. Tadi Bu Tuti. Jadi sama aja sih, dia ada 3 karena pokoknya itu kecelakaan kerja itu, mengapa terjadi kecelakaan? Karena tindakan terus kondisi yang tidak aman. Dan yang ketiganya itu di luar kemampuan manusia. Contohnya
bencana itu sudah di luar kemampuan manusia kalau ada terjadi kecelakaan pada saat kerja. Oke. Mas Irfan tadi ada mau jawab? Sama Pak tadi sama Bu Tuti. KTA, TTA dan di luar kemampuan ini, di luar kemampuan Oke, terima manusia. kasih. Jadi memang TTA dan KTA itu atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman merupakan penyebab langsung dari kecelakaan kerja. Namun kalau kita lihat dari teori domino, sebelum TTA dan KTA itu ada penyebab dasar, yaitu faktor personal atau pekerjaannya dan faktor pekerjaannya. Jadi faktor pekerjaannya mungkin peralatan kurang memadai, ya, peralatan rusak, dan kemudian faktor personalnya ini orangnya tidak ada motivasi kerja dan sebagainya. Nah, sebelum penyebab dasar ada lagi faktor, ya, faktor manajemen, pengawasannya kurang, ya, fasilitas yang diberikan oleh manajemen kurang. Jadi kembali faktor utama, ya, yang terpenting itu pengawas. Makanya di sini pengawas itu harus benar-benar disertifikasi, ya. Mulai dari pengawas operasional pertama sampai ke middle management, ya, sampai ke top management. Jadi semuanya bermula dari pengawas. Pengawas mengawasi dengan tidak efektif, akibatnya akan menimbulkan pekerja yang kerjanya nggak semangat, ya, safety awareness-nya nggak ada, lalu nggak memperhatikan faktor-faktor peralatannya sudah rusak, segala macam. Dan itu akhirnya akan menimbulkan tindakan tidak aman, ya, kondisi tidak aman, ya. Jadi pada masa bodoh, ya, nggak memperhatikan lingkungannya lagi, nggak memperhatikan masalah keselamatan, dan akhirnya terjadilah insiden, ya, domino yang keempat. Ya, itulah kalau kita pakai teori domino, ya, untuk menganalisa kecelakaan kerja. Jadi faktor pertama, ya, pengawas. Mungkin pengawas menjadi tulang punggung. Kalau pengawasnya efektif, ya, mau mengcoach, mau melatih, mau memberi peringatan, masukan, kemudian mengawasi secara rutin, pastinya faktor kedua, ya, faktor personal dan faktor pekerjaan tidak akan terjadi. Alat-alat akan termaintain dengan baik, ya. Para pekerja juga bekerja dengan semangat, sehingga akhirnya tidak akan menimbulkan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi dari pengawas dulu nih. Kemudian mengapa perlu dilakukan investigasi kecelakaan kerja? Tujuan dilakukan investigasi itu untuk mencari fakta dan penyebab kecelakaan. Kemudian setelah diketahui penyebab kecelakaan agar bisa dilakukan pencegahan agar kejadian yang serupa itu tidak terulang kembali. Oke, terima kasih Pak Irfan, ya. Jadi itulah yang perlu dilakukan, ya, mengapa perlu dilakukan investigasi kecelakaan kerja? Supaya dengan investigasi kita menemukan root cause-nya. Jadi dengan root cause-nya kita bisa membuat preventive dan corrective action untuk diterapkan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kemudian bagaimana cara melakukan investigasi kecelakaan kerja? Ini mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan oleh asesor, ya. Jadi latihan aja di sini. Ya, Pak Irfan. Kalau untuk tahap investigasi itu yang pertama datang ke lokasi dulu, kemudian mengumpulkan data. Kalau misalnya bisa mengumpulkan data langsung dari korban atau operator, itu apabila operatornya dalam keadaan sadar penuh, itu bisa langsung ditanyakan ke korban atau operator tersebut. Dan apabila korban atau operator dalam keadaan ada cedera atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka kita mencari saksi mata untuk diwawancarai lebih lanjut. Setelah itu tahap-tahap investigasi. Kemudian terakhir adalah minta tanda tangan sebagai bukti bahwa laporan yang kita lampirkan ini adalah betul-betul bukan rekayasa dan langsung didapatkan oleh saksi mata.
Setelah itu maka dilakukan evaluasi dan analisa dan memunculkan tindakan-tindakan apa yang menjadi tindakan perbaikan dan rekomendasi untuk langkah pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Oke, terima Itu, kasih Pak. sudah jelaskan panjang lebar oleh Mas Irfan. Ya, jadi intinya cara melakukan investigasi adalah langsung ke TKP ya atau TKK, tempat kejadian kecelakaan. Nah, situ kumpulkan semua data yang bisa dapat dari saksi korban ya, dikumpulkan. Kalau belum nanti nextnya mungkin kalau dia sudah sembuh atau sadar. Lalu dari semua peralatan ya, yang dipakai, yang mengalami insiden, lingkungan sekitar tempat terjadinya insiden ya. Kemudian data-data dari si korban nanti ya, apakah dia ada TTA, KTA-nya dalam melakukan pekerjaan di riwayat sebelumnya, lalu bagaimana riwayat data maintenance dari peralatan dipakai saat terjadi kecelakaan, kemudian informasi dan data dari saksi-saksi mata yang menyaksikan langsung kecelakaan. Jadi kumpulkan data selengkap mungkin. Nah, kalau data sudah terkumpul semua ya, itu baru dianalisa. Kemudian apakah perlu bentuk tim ya, kalau memang kecelakaan skalanya cukup besar, perlu dibentuk tim investigator. Ya. Lalu bersama-sama melakukan analisa ya, dengan berbagai metode analisa. Biasanya nanti setelah dianalisa akan ketemu akar penyebab, root cause-nya. Nah, dari akar penyebab ini dicari bagaimana cara untuk preventif dan corrective action-nya untuk diterapkan agar kedepannya kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Ya, gitu kira-kira langkah melakukan investigasi kecelakaan kerja. Nah, yang perlu dikuasai adalah bagaimana teknik mengumpulkan data, teknik wawancara, ya, dan teknik analisa data hasil kecelakaan. Itu nanti yang akan harus dilatih sebagai seorang pengawas, dan kemudian nah, jika terjadi hal yang tidak diinginkan ini, ya mungkin sudah siap untuk melakukan tugasnya. Lalu apa yang dilakukan setelah investigasi kecelakaan? Ya, investigasi kan mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data, dianalisa. Lalu setelah dianalisa, dibuat corrective and preventive action. Setelah itu dilaporkan ke manajemen ya dengan rekomendasi untuk preventive dan corrective action-nya. Dan kemudian diterapkan ya preventive dan corrective action yang sudah disetujui. Nah, lalu penerapannya tinggal diawasi oleh pengawas supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Oke, selanjutnya inspeksi. Pertanyaannya, apa itu inspeksi? Tadi ya silakan. Inspeksi adalah melakukan pemeriksaan, pengamatan, dan observasi. Oke. Ya, jadi inspeksi itu ada inspeksi terencana, inspeksi berkala, kemudian ada inspeksi khusus ya yang memiliki hal-hal teknis. Dan inspeksi itu telah memeriksa, mengamati ya, dan kemudian mencatat semua data-data ini supaya dari data-data ini mungkin akan bisa dibandingkan dengan data-data yang dikumpulkan dibuat dalam HIRA ya, identifikasi bahaya penilaian risiko. Kemudian mengapa dilakukan inspeksi? Kenapa dilakukan? Karena untuk melihat apakah ada potensi bahaya di tempat kerja sehingga bisa dilakukan pengendalian. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana cara melakukan inspeksi? Kalau saya sih cuma 3 aja sih.
Jadi tidak dirinci secara detail. Ada persiapannya kita buat checklist pertanyaan-pertanyaan mengenai kira-kira apa yang kita akan tanyakan pada saat kita terjun ke lapangan. Kemudian pelaksanaannya tadi yaitu mengadakan pengamatan, pemeriksaan, mengobservasi di lapangan. Terus step terakhirnya itu melakukan pelaporan dari apa yang hasil yang kita dapat tadi. Oke, terima kasih. Dan ya, jadi apa yang dilakukan setelah apa yang dilakukan setelah inspeksi yaitu ada tindak lanjutnya hasil temuan-temuannya. Nah, itu harus diawasi juga oleh pengawas ya. Jadi agar temuan-temuan itu bisa diperbaiki sehingga bahaya dan risikonya bisa dihilangkan. Nah, gitulah kira-kira tujuan inspeksi. Dan inspeksi ini juga ada berhubungannya untuk mencegah kecelakaan kerja juga ya. Karena dengan inspeksi kita segera mengetahui tindakan tidak aman, kondisi tidak aman ya, sebelum itu menjadi kecelakaan. Oke, ini kira-kira diskusi kita. Besok kita masih akan diskusi untuk seluruh materi secara keseluruhan ya. Dan mungkin ya tips-tips kira-kira apa yang akan ditanyakan oleh asesor, siap-siap berlatih sehingga pada waktu uji kompetensi bisa lancar menjawab. Jadi jangan sampai kebanyakannya karena grogi, apa yang sudah ada di kepalanya jadi hilang semua gitu. Nah, kalau ditanya asesor nggak bisa menjawab, ya bagaimana asesor bisa membantu gitu. Dan kira nggak lulus. Ya pernah sih, rata-rata sebenarnya lulus, cuman ada satu orang ditanya susah menjawab, padahal dia orang safety. Tapi dia nggak ngambil POP, dia ngambilnya 3 umum. Setelah diuji ulang, baru akhirnya mampu bersuara. Jadi yang penting bisa bersuara ya, jangan suaranya hilang. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Diskusi kita sore ini semoga berguna, menambah pengetahuan ya, dan persiapan untuk menghadapi uji kompetensi. Dan terutama nanti setelah uji kompetensi lulus, tugas selanjutnya yang menanti Bapak dan Ibu-Ibu untuk menerapkan kompetensi ini di tempat kerja masing-masing ya, sehingga dapat menjadi pengawas-pengawas yang kompeten dan profesional. Amin. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anderson, Pak Cipto, Mas Ari, Pak Joni, Mas Irfan, dan Ibu Tuti. Kita ketemu lagi ngobrol besok jam yang sama ya, jam 3 sore. Baik, selamat sore saya ucapkan dan terima kasih. Selamat sore.